Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya nama Gabriel Nathan, ingin mempresentasikan apa itu IQ dan EQ atau Intelligent Content dengan Emotional Content. Kita masuk pada yang pertama. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan IQ dan EQ. IQ itu untuk mengukur kecerdasan intelektual, sedangkan EQ tersendiri untuk mengukur kecerdasan emosional. IQ ini digunakan untuk mengukur kecerdasan intelektual, atau dia bekerja dengan otak atau kecerdasan pada orang itu tersendiri. Ketika kalian memiliki IQ yang sangat tinggi, dan salah satu tokoh Indonesia yang memiliki IQ sangat tinggi yaitu Bapak Presiden B.J. Habibie. Ketika seseorang memiliki EQ yang sangat tinggi, dia mampu mengontrol emosi, bahkan dia mampu melihat situasi di mana ketika temannya sedang emosi, dia mampu untuk meredakan emosi tersebut dengan cara dia menggunakan EQ. EQ sendiri memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan untuk menalar sesuatu, serta dia mampu memecahkan masalah menggunakan logika. Ketika seseorang mempunyai masalah dengan logika atau memiliki masalah, dia akan memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan IQ yang dia miliki, kemampuan IQ yang dia miliki. Sedangkan EQ, kemampuan seseorang untuk mengelola, menilai, dan mengontrol emosinya, mengontrol emosi dirinya maupun orang lain. Ketika seseorang sedang marah, dia bisa melihat bahwa dia sedang marah. Jadi saya harus membalikan situasi agar dia tidak marah. Semisalnya kita sedang bercerita, tapi cerita itu sangat membuatnya untuk berpikir yang negatif, cerita itu akan menjadi masalah. Maka dia akan membalikan cerita itu. Dia mengontrol emosi dirinya untuk tidak melanjutkan cerita itu, supaya masalah tidak menjadi emosi ketika dia berbicara. EQ itu mampu mengelola emosi sendiri maupun emosi orang lain. Selanjutnya kita masuk pada pengaruh IQ dalam kehidupan sehari-hari. IQ itu membantu memecahkan masalah, pemahaman kompleksitas, pengambilan keputusan, dan kemampuan belajar. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, IQ itu mampu memecahkan masalah dalam kehidupan, mampu memecahkan pemahaman kompleksitas, pengambilan keputusan. IQ sendiri, orang yang memiliki IQ yang sangat tinggi, dia mampu mengambil keputusan, dia tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan tersebut. Ketika dia mengambil keputusan, dia telah menganalisa keputusannya tersebut, apa risiko yang akan dia dapat ketika dia mengambil keputusan tersebut, dan apa yang keuntungan dia dapat untuk mengambil keputusan tersebut. Ketika dia sudah mengambil keputusan, sebelum dia mengambil keputusan, dia telah menganalisis terlebih dahulu apa resiko-resiko dan apa keuntungan ketika dia mengambil keputusan. Yang selanjutnya itu pengaruh IQ dalam dunia bisnis. Ketika seseorang berbisnis, yang pertama, IQ itu, orang yang memiliki IQ tinggi, dia mampu memecahkan masalah. Ketika kalian terjun ke dalam dunia bisnis, masalah-masalah tersebut akan muncul, entah itu masalah besar atau masalah kecil, masalah karyawan atau masalah produk. Kita masuk pada masalah produk. Ketika orang memiliki IQ, IQ yang sangat tinggi, dia memiliki tingkat analisis yang sangat tinggi. Ketika dia mempunyai masalah, dia menganalisis masalah tersebut. Semisal itu masalah produk yang ada di bisnisnya. Dia menganalisis produk mulai dari resiko,
ataupun komentar-komentar yang ada di produk tersebut. Dia menganalisis tersebut, dia mengambil keputusan. Dan ya, satu lagi, orang yang memiliki IQ tinggi dia sangat berani dalam pengambilan keputusan. Ketika seseorang memiliki masalah dalam bisnis, misalnya produk tadi yang saya sebut, produk tersebut misalnya memiliki masalah komentar-komentar yang negatif, dia menganalisis komentar-komentar tersebut, apa yang di komentar tersebut, terus dia apa yang ada di komentar tersebut untuk dicernanya. Semisal produk ini kurang bagus karena kurangnya ini, dia akan menganalisis apa yang kurang untuk memajukan bisnisnya, perusahaannya. Dia menganalisis tentang pendapat-pendapat yang ada di komentar tersebut untuk menjadi menjadi motivasi bagi dia supaya bisa memperbaiki produknya bisa lebih baik lagi. Lanjut lagi, orang yang memiliki IQ yang tinggi, dia memiliki banyak sekali inovasi tersebut, entah itu inovasi produk ataupun inovasi untuk memajukan bisnis tersebut. Dalam dunia bisnis, dalam dunia bisnis, ketika kita memiliki inovasi yang sangat tinggi, akan timbul produk-produk di atas kepala yang untuk di pemikiran kita untuk diterbitkan, agar supaya dunia bisnis kita lebih maju dengan adanya produk-produk yang baru. Orang yang memiliki IQ tinggi, dia mampu memahami pasar. Ketika seorang berbisnis, dia mau mulai bisnis dulu. Jadi gini, kalau dia mau mulai bisnis, dia pertama-tama dia akan memahami pemahaman pasar. Ketika kita berada di sebuah pusat perbelanjaan atau pusat keramaian, dia akan menganalisis apa yang diperlukan orang-orang tersebut untuk dijadikan ide bisnis. Semisal dia berada di dekat tempat permandian umum, atau kita bisa sebut juga kolam renang. Dia bisa di situ dia menganalisis apa yang dibutuhkan untuk seseorang perenang. Misalnya ketika kita berkunjung ke situ, terus kita lupa bawa handuk, bawa sabun, bawa sampo maupun sikat gigi, peralatan mandi, maka di situ dia akan menjual barang-barang tersebut untuk dijualkan agar lebih lancar. Begitu. Itulah pengaruh IQ dan EQ dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Ya, selanjutnya kita masuk pada pengaruh IQ dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu hubungan interpersonal, kedua kepemimpinan, ketiga manajemen emosi, keempat kerja sama tim, dan yang terakhir beradaptasi terhadap perubahan. Ketika seseorang memiliki IQ yang sangat tinggi, dia memiliki hubungan interpersonal yang sangat tinggi. Hubungan interpersonal sepertinya dia mampu membangun hubungan terhadap sesama orang yang baik. Yang kedua kepemimpinan. IQ juga mampu menjadi pemimpin, di mana lewat dia mempengaruhi orang lain agar supaya orang lain mengikuti saran dari dia tersebut. Yang ketiga itu manajemen emosi. Ketika seseorang memiliki IQ yang sangat tinggi, dia mampu memanage emosi seperti yang saya jelaskan tadi, di mana dia mengetahui emosi diri, dia mampu mengatur emosinya sendiri maupun emosi orang lain dalam situasi apapun. Dan dia mampu kerja sama tim yang baik, di mana dia mampu membangun kerja sama tim lewat dia
melihat ini orang dia emosi, ini orang bisa bekerja sama tim yang baik bersama saya atau tidak. Dan yang terakhir, dia mampu beradaptasi terhadap perubahan, di mana dia dengan cara dia memiliki IQ, dia mampu beradaptasi dengan melihat situasi dan kondisi situasi adaptasi perubahan tersebut. Dan IQ memengaruhi interaksi sosial, kesehatan mental, dan kemampuan untuk mengatasi berbagai situasi kehidupan. Kita masuk pada yang selanjutnya, yaitu pengaruh IQ dalam kesuksesan individu dalam dunia bisnis. Yang pertama itu memiliki pengaruh yang signifikan atau pengaruh yang sangat penting. Yang kedua itu kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, kerjasama tim yang produktif. Ketika orang yang memiliki IQ yang sangat tinggi, dia mampu kerjasama tim yang produktif atau kerjasama tim yang baik dan memiliki pengaruh yang sangat penting atau signifikan. IQ itu mampu beradaptasi dengan perubahan, mengatasi konflik, dan memotivasi orang lain. Ketika kita mempunyai IQ yang sangat tinggi, kita bisa menjadi salah satu motivator bagi seseorang. Ketika dia sudah begitu lelah dengan banyak-banyak kerjaan, kita bisa memberikan dia motivasi atau apresiasi yang baik agar dia bisa semangat lagi untuk bekerja. IQ seringkali jadi penentu antara kesuksesan dan kegagalan. Kita masuk pada definisi IQ dan EQ. Kedua konsep ini dapat berkolerasi dengan kesuksesan dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun profesional, meskipun dengan cara yang berbeda. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya, pemaparan materi tentang IQ dan EQ. Semoga teman-teman dan dosen bisa mengerti. Terima kasih.